Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kembali lagi di channel YouTube Fanana Insan Baksya ya. Dan alhamdulillah hari ini ada tamu kehormatan ini. Wah, Salah satu pengajar tutor yang ada di sini yaitu Pak Joko. Gimana kabarnya Pak hari ini? baik, terima kasih Pak Dayat. Ya, alhamdulillah kabar baik. Gimana dengan Pak Dayat sendiri? Alhamdulillah saya baik Pak. Nah, gini Pak. Sebenarnya hari ini kita mau flashback. Oke. Flashback itu Seru pengen ya. lihat Pak Joko dulu itu waktu masih kecil, mungkin umur SD, umur kelas 4, kelas 3 kayak gitu Pak ya. Oh, Kira-kira iya, iya. dulu kalau puasa tuh gimana Pak? Puasa kalau di umur-umur segitu tuh seperti apa Pak? Oh ya Pak, Cerita ini. di usia mungkin kelas 4 ya, kelas 4 Iya. SD atau masa kanak-kanak saya dulu itu saya agak khusus Pak. Jadi Iya. saya tuh hiperaktif sekali di masa kecil. Kemudian sering main ketika siang hari dan ketika habis main itu hausnya nggak karu-karuan Pak. Iya, iya, iya. Dan itu saya sering kali ada percobaan mau buka atau mokel Pak. Itu sering sekali Pak. Nah, Itu mokel, istilah Jawanya mokel ya Pak? ya istilah Jawa itu mokel itu membatalkan puasa. Iya. Jadi orang tua saya itu memberikan kebebasan sebetulnya. Jadi saya pun mokel dibolehkan, tidak apa-apa semampunya. Nah, tapi ada motivasi di balik apa ya, kayak tegurannya. Jadi kalau kamu nanti bisa sampai maghrib itu baru yang namanya laki, itu laki sejati. Jadi seperti itu, dikasih pancingan seperti itu. Jadi saya mau mokel itu akhirnya pikir-pikir. Iya, iya. Karena mungkin nanti kalau saya sampai maghrib, saya berhasil puasa sampai maghrib, nanti ada rewardnya. Jadi saya mulai kecil itu udah dibiasakan dengan sistem reward. Berarti kayak diiming-imingi Diiming-imingi sesuatu, sesuatu, kayak gitu, Pak. iya. Dibilang laki aja itu udah sangat luar biasa gitu. Iya Pak. Nah nanti kalau saya berhasil di puasa sampai maghrib, nanti saya nagih Pak ke orang tua Oke. saya. Ini Pak, kalau dulu itu kan anak-anak kecil ini kayak mungkin main ya, terus kadang kalau main itu kan bercanda-bercanda yang nggak kelewatan, terus nangis kayak gitu. Nah biasanya tuh sampai pernah nggak sih Pak dibilang kayak jangan nangis nanti puasanya batal loh. Pernah nggak digituin Pak sama Wah, ya, teman-teman? sering Pak, tapi kita mungkin itu waktu yang lama agak lupa juga ya Pak ya. Iya. Nah, jadi kalau saya sendiri kalau di kampung itu selalu ramai Pak kalau di bulan-bulan puasa. Heeh. Nah, jadi anak-anak banyak bermain petasan, kemudian main peta umpet. Nah, kalau di bulan puasa itu unik Pak, permainan peta umpetnya itu agak unik. Jadi agak ekstrim. Jadi permainannya itu kita kalau sembunyi bisa sampai jauh, sampai masuk ke kali-kali Pak, ke sungai. Wah. Jadi kalau sembunyi itu di daerah situ, misal dalam satu malam yang jaga itu biasanya cuma 1 atau 2 aja. Itu dalam satu malam. Dalam Pak? satu malam dia nggak bisa menemukan anak-anak yang sembunyinya itu jauh. Misal di kali, kemudian di sana malah punya acara sendiri. Jadi dibiarkan itu yang jaga itu. Iya, Jadi, iya. jadi itu permainan yang sering kita mainkan waktu bulan puasa, kemudian bermain petasan juga sampai sering sekali itu mendapatkan teguran dari orang-orang tua terutama karena memang sering sekali mengganggu ketenangan terutama orang-orang sepuh. Ya. Jadi bapak ibu yang sudah sepuh itu yang mungkin sangat terganggu lah untuk kesehatannya ketika mendengar petasan. Mungkin untuk teman-teman di rumah yang sering main petasan ini agak ada himbauan ya, hati-hati dalam menggunakan atau bermain petasan, terutama kalau ada tetangga kita yang sudah sepuh yang sakit, itu biasanya bisa berakibat ya, berakibat pada kesehatannya. Apalagi kan kalau di bulan Ramadan itu kan ya Pak ya, orang-orang tua yang biasanya kalau siang itu kan tidur kayak gitu, istirahat Ya. kayak gitu kan. Apalagi kadang mungkin beliau berpegangan kalau misalkan tidurnya orang puasa itu Ibadah. katanya kayak gitu. Mungkin ada yang berpegang kayak gitu. Dan juga tuh tadi untuk adik-adik ya, khususnya untuk adik-adik yang ada di FIB School, untuk main petasannya dikurangi. Ingat ya kata Pak Joko tadi, dikurangi, jangan sampai mengganggu tetangganya atau mengganggu orang tua yang ada di sekitar situ.
Nah, kembali lagi ke yang tadi Pak. Kalau misalkan sampean tuh udah dibilangin kalau misal nangis itu membatalkan puasa, waktu itu sampean percaya aja apa gimana Pak? Pas masih kecil kan, Iya, Pak. masih kecil gitu kan. Masih percaya Pak ya? Ya, pasti percaya Pak. Oh, Jadi percaya, kita Pak. ngikut aja sama. Jadi sampai waktu itu masih ngempet nangis kayak gitu ya Pak ya? Ya iya, apalagi kalau puasa kan kita panas, kemudian haus, lapar. Iya. Jadi emosi itu bergejolak. Pak. Bergejolak gitu ya. Tapi ya, mau nggak mau kita harus nahan. ya benar. Gitu. Karena memang puasa itu sebenarnya intinya nahan Pak. Kalau puasa itu ya Pak. Setuju. Ya entah itu nanti nahan makan, nahan minum gitu kan ya. Juga nahan amarah gitu kan. Karena apa? Karena kalau amarah itu kan memang dapat mengurangi pahala puasanya. Kalau misalkan yang makan minum itu sudah membatalkan Pak. Oke. Kayak gitu. Oh iya. Kalau yang nangis tadi Pak, ternyata ilmunya itu seperti ini Pak. Gimana Pak? Kalau kita dulu waktu kecil itu ya Pak ya, kalau misalkan nangis itu air mata itu kan kadang nyampe ke mulut gitu ya. lah. Kalau anak kecil itu kan nggak diusap Pak, biasanya gini. Gitu. Makanya itu yang membatalkan puasa itu ya. yang membatalkan Karena puasa, diminum. Pak. Karena segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga itu yang membatalkan puasa. Oh, gitu. Padahal bukan nangisnya, bukan pada saat air mata kita itu netes. Oh, iya. Pada saat apa? Pada saat air mata itu masuk ke rongga mulut kita. Rongga mulut. Nah, itu yang membatalkan puasa sebenarnya, Pak. Sehingga orang-orang tua dulu itu selalu bilang kalau misalkan kalau nangis batal lo ya, Oh, kalau iya. nangis batal. Nah, Iya. itulah. Sehingga anak-anak itu juga diminta apa? Untuk tidak nangis. Apalagi kita sebagai cowok ya, Pak ya. Iya, Kalau benar. nangis itu kan cengeng gitu ya, Pak ya. Iya. Gak Nggak dibilang gentleman. laki kayak gitu Iya. nanti. Tapi Misalkan. nggak harus sih Pak. Laki-laki juga pernah Oh iya, nangis kok. karena laki-laki katanya bukan Superman juga Iya, Pak ya. benar, Pak. Iya benar-benar. Nah, ini menarik Pak, saya jadi ada pertanyaan nih Pak. Iya, Nah, iya. kalau kita itu memasukkan sesuatu ke rongga mulut kita, tapi tidak sengaja Pak. Misal kita lagi wudhu nih, Oh, terus iya. sama teman ditepok, "Hey bro," gitu. Terus Kaget masukkan kayak gitu ya, Pak? Ya kaget terus Ah, masuk. ah. Terus sama juga kalau kita itu kan biasanya di awal puasa Pak, itu sering terjadi kita itu tiba-tiba buka kulkas terus glogok. Oh, iya. Karena lupa. Iya, Nah, iya, itu iya. gimana Pak hukumnya Pak? Oke. Ya, Sebenarnya segala sesuatu yang kaitannya dengan tidak disengaja itu tidak apa-apa Pak. Jadi begitu misalkan ada nih dari teman-teman ya yang hari itu mungkin hari pertama dia nggak sengaja minum kayak Ya. gitu kan. Nah, terus setelah minum diingetin tuh sama temennya atau misalkan baru ingat, wah Ya. ya Allah saya puasa hari ini kayak gitu kan. Nah jadi tetap harus dilanjutkan. Harus Kenapa? dilanjutkan, Karena ya. itu tidak apa-apa. Saya juga pernah dulu Pak. Jadi ada tetangga saya Pak yang lagi mecah kelapa, ya kelapa nih Pak nih, Ya. kelapa muda gitu kan. Itu padahal tinggal kira-kira 1 jam sebelum buka puasa Pak. Ya. Akhirnya saya minum Pak Ya, waktu ya. itu. Karena saya benar-benar lupa. Tapi ya kita paham kalau misalkan kalau lupa itu tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa Pak. Kita lanjutkan Oke, saja. lanjut, puasa. ya. Insya Allah Allah itu paham kalau misalkan mana yang hambanya sengaja, mana yang tidak disengaja kayak gitu. Oke, Seperti itu. itu teman-teman. Bagus ya jawabannya dari Pak Ustadz ya. Jangan dibangun. Baik, mungkin itu ya untuk hari ini, pertemuan kali ini bersama dengan Pak Joko, pengalaman beliau pada saat kecil dulu. Mungkin ada yang mengalami Pak sekarang ini ya. Jadi dikurangi hal-hal yang dapat mengganggu orang kayak gitu kan ya. Terus nangis itu nggak jadi masalah sebenarnya, jangan sampai air matanya tadi keminum kayak gitu atau diseruput kayak gitu ya, yang kayak gitu. Baik, terima kasih teman-teman, khususnya untuk Pak Joko waktunya hari ini, terima kasih banyak. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.